Mudah-mudahan dengan adanya Islam di pusat kajian Islam maupun budaya di ini, kami sebagai dari Raja Mekongga kita mendukung, sangat mendukung, karena misi visi kami juga di kerajaan kami adalah peningkatan tentang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama saya sahabat Khalifi Aziz dari Iqomah TV. Alhamdulillah pagi yang cerah ini mudah-mudahan pemirsa Iqomah TV diridhoi sehat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa yang berbahagia, hari ini pagi ini saya bersama dengan Trah Kesultanan, Trah Kerajaan yang ada di Nusantara ini, tepatnya di Kabupaten Kolaka, yang yang berkuasa di beberapa kabupaten pada masanya, 3 kabupaten, yakni di Kolaka Utara, Kolaka Timur, tepatnya di Sulawesi Tenggara. Pemirsa, hari ini saya bangga sekali bisa bertemu langsung dengan Trah keturunan Kesultanan Mekongga, Raja Mekongga pada masanya berkuasa dan menguasai 3 kabupaten. Beliau adalah turunannya. Kali ini kami dipertemukan dalam sebuah organisasi yang namanya Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia. Kebetulan saya dari Bangkalan, Madura, tergabung dalam organisasi tersebut. Saya coba akan menyapa kepada Yang Mulia Dr. Andes Haji TT Magister Pendidikan MPD. Ternyata nyambung dengan kami, sama-sama insan pendidikan. Selamat pagi Yang Mulia. Iya, Yang Mulia, begini, cerita tentang pembangunan Indonesia ini Pak Jokowi luar biasa. Pak Jokowi telah memberikan penghargaan pada Indonesia ini dalam bentuk pembangunan Islamic Center atau kita sebut dengan IISSP, Indonesia Islamic Science Park, sesuai dengan Perpres 80 2019, bahwa lokasinya sudah ditunjuk. Ini sudah landing nih sebenarnya. Lokasinya di Jawa Timur di Madura, di pintu Suramadu akan terjadi pembangunan. Wah, luar biasa, mega proyek. Nah, saya minta dukungan Yang Mulia dari Kesultanan Mekongga, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pemirsa, beliau saya minta pendapatnya bagaimana tentang pandangan Yang Mulia terhadap pembangunan ISSP ini. Tapi sebelumnya diperkenalkan dulu, tentunya kerajaannya juga diperkenalkan karena kita adalah bingkai satu kesatuan NKRI. Monggo, ya, silakan Yang Mulia. Jadi terima kasih. Saya pribadi Dr. Andes Haji Tite MPD dalam Mokole Rate-Rate Kolaka Timur, Kerajaan Mekongga. Apa yang telah diceritakan tadi, bahwa di Indonesia ini akan ada satu pusat kajian Islam dan kebudayaan, garing juga pendidikan tidak akan terlepas, karena pendidikan dan kebudayaan itu bahagian tidak bisa dipisahkan. Kami dari Kerajaan Mekongga, saya ini adalah raja dari salah satu di Kerajaan Mekongga di bumi Nusantara ini, yang mana awal mula kerajaan kami itu di abad 12, 822 tahun yang lalu. 822 tahun yang lalu Kerajaan Mekongga sudah berada dan tumbuh dengan segar, karena di sana bumi Mekongga atau Wonua Sorume dulu sebelum Kerajaan Mekongga itu namanya Wonua Sorume. Wonua artinya bumi, Sorume artinya ada semacam ini yang memang langka, sehingga Wonua Sorume itu bumi. Ya.
Ya, bumi Mekongga. Jadi sebelum kerajaan Mekongga, berapa ratus tahun yang lalu namanya bumi Mekongga. Kemudian setelah satu peristiwa, datangnya Larumpalangi. Larumpalangi ini adalah turunan Batara Guru. Batara Guru itu raja-raja di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Tenggara, di Tidore, Tarinate, dan Kesultanan Sumba. Itu adalah mereka bersaudara 7 orang. Seperti di Sulawesi Selatan adalah Saveringading, kemudian Wekoila atau Tenriabe juga adalah di kerajaan Konawe. Saya anak kedua adalah Larumpalangi, adalah kerajaan Raja Mekongga, yang mana merubah dari bumi Wonua Sorume menjadi bumi kerajaan Mekongga. Kenapa dikatakan kerajaan Mekongga? Ada satu peristiwa. Kongga itu artinya burung, ya, burung, atau yang biasa sekarang dikatakan burung Garuda atau Kongga-aha kalau orang Tolaki mengatakan Kongga-aha. Ini adalah salah satu burung yang mengganggu pada waktu itu masyarakat. Dihabisi kerbau, dihabisi kuda, turun diambil saja kayak burung, diterbangkan. Bayangkan itu besarnya burung Garuda itu, atau yang dinamakan di bumi Mekongga itu adalah Kongga-aha. Nah, dari peristiwa itu maka datanglah Larumpalangi. Jadi datang Larumpalangi turun dari langit. Menurut sejarah di sana, mitos dari mitos kerajaan Mekongga, bahwa mereka turun dari langit, ya, dari langit, dari kayangan istilahnya. Maka mereka datanglah beberapa Tonomotua atau pemerintah pada waktu itu untuk bagaimana menanggulangi, karena masyarakat ini sudah habis kerbaunya, sudah habis kudanya, sekarang habis itu pindah kepada manusia. Pindah kepada manusia, maka itulah mereka datanglah kepada Larumpalangi. Karena Larumpalangi ada 2 barang yang dia bawa, ada satu sehelai keris, yang kedua ada sehelai sarung yang terbuat dari emas, yang konon ini baru-baru kita periksa di laboratorium di Jakarta ini, ternyata sarung itu adalah sarung emas asalnya dari India yang usianya sudah 1200 tahun. 1200 tahun. Ini sekalian kerajaan. Setelah itu awal mula disitulah perubahan setelah bunuh oleh Larumpalangi Kongga itu, diundang oleh para semua Tamalaki. Kalau Tamalaki di sana adalah perang, artinya prajurit atau kepala stafnya tentara kalau pada zaman itu. Kalau sekarang tentara, kalau kami di kerajaan kami namanya Tamalaki. Mereka diundang beberapa orang-orang tua yang mau ini, sehingga dari Loyala atau saya ada namanya Lasiarara yang mau menjadi umpan daripada burung itu. Setelah itu maka mereka lah konon disuperitakan oleh beliau itu Larumpalangi masyarakat bahwa harus mengambil bambu dan semua tomba-tomba, baik tomba yang lurus maupun tomba yang bercabang, itu dipasangkan di sekitarnya itu Lasiarara yang membunuh Kongga. Ingin bertanya, pada masa itu sudah Islam? Belum. Kalau masa Islamnya pada tahun berapa itu? Masa Islamnya itu nanti Raja ke-8 Sangiani Bandera abad ke-17, pertengahan abad ke-17. Iya, pertengahan. Jadi tentu ada sejarah-sejarah tentang keislaman. Ada. Nah, sejarah-sejarah tentang keislamannya ini nanti bisa kita bawa ke pembangunan Islamic Science Park ini. Insya Allah. Jadi yang mulia, ya. Pemirsa, ya. Saya pinjam mic-nya. Ya. Pemirsa Iqomah TV yang dimanapun Anda berada, tentu kita sudah mendengar tadi apa yang disampaikan tentang sejarah-sejarah kerajaan Nusantara yang ada di Sulawesi Sultra, di Sulawesi Tenggara. Nah, pemirsa, beliau adalah Trah
turunan rajanya, mendukung sekali terhadap pembangunan ISSP ini. Gimana? Mendukung kan, Yang Mulia? Jadi kami dari Kerajaan Mekonga, kami juga dari Raja ke-8 nenek saya baru lapis ke-4 dari Raja ke-8 itu, yang Sang Hyang Bandera masa kejayaan Kerajaan Mekonga adalah Sang Hyang Bandera pada awal pertengahan abad ke-17. Ya, saya juga ingin minta ucapan selamat ini. Ya, jadi selamat, mudah-mudahan dengan adanya Islam di pusat kajian Islam maupun budaya di ini, kami sebagai dari Raja Mekonga kita mendukung, sangat mendukung, karena misi visi kami juga di kerajaan kami adalah peningkatan tentang Islam, karena kami Islam. Yang kedua budaya, tidak bisa karena budaya dalam rangka ini, dan kami juga punya yayasan pendidikan di sana. Kita sudah membangun universitas. Sudah ada juga? Ya, kita sementara ini Yayasan Pendidikan Sang Hyang Bandera, nama raja kami. Kita anukan juga ke bandara Sang Hyang Bandera di sana ada. Mudah-mudahan dengan kegiatan kami ini sebagai lembaga komunikasi pemangku adat seluruh Indonesia, yang di dalamnya ada raja, sultan, dan lagi ini Indonesia akan lebih maju, dan kami tetap optimis untuk kami dari Kerajaan Mekonga maju terus. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bangsa Indonesia, sehingga anak cucu kita ini ngerti dan paham terhadap pembangunan Islam, pembangunan kebudayaan, dan pembangunan karakter lainnya. Terima kasih Yang Mulia atas waktunya. Selamat dan sukses, dan selamat beraktivitas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.